Selamat pagi rekan-rekan turunan dikasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa, God bless you. Ya, rekan-rekan, kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk pada hari ini kami ingin mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tuhan sertai kami dengan apa yang kami baca ini, kiranya itu menjadi kehidupan kami hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Amin. Iya, rekan-rekan, bacaan kita atau renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Amos 6, ayat yang pertama hingga yang ke-8. Yang menyatakan, celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu dan pergi ke Gad orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan-kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tanbun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan. Dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikian firman Tuhan, Allah semesta alam, aku ini keji kepada kecongkakan Yakub dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Terpujilah Kristus. Amin. Ya, rekan-rekan, sobat teruna, ada yang tahu cerita tentang Pinocchio? Pinocchio itu seperti apa? Boneka apa? Pinocchio itu adalah boneka kayu. Ya, rekan. Nah, tentang boneka kayu ini milik siapa? Ada yang tahu? Pinocchio itu milik siapa? Kalau kalian nih cari di baca-baca di internet, Pinocchio itu dalam cerita adalah milik Geppetto, seorang tukang kayu yang dihidupkan peri. Nah, singkat cerita tentang Pinocchio ini, Pinocchio banyak melakukan kebohongan. Tahu dong, kalau setiap Pinocchio melakukan kebohongan, apa yang terjadi? Ya, benar, rekan-rekan. Hidungnya panjang, nambah panjang hidungnya. Ya, rekan-rekan. Nah, Pinocchio banyak melakukan kebohongan agar terpenuhi keinginannya. Dia benar-benar menikmati kehidupannya dengan berlaku sesuka hati karena melakukan kebohongan. Ya, dan tidak mendengarkan nasihat si pemiliknya ini, Geppetto. Akhirnya, Pinocchio pun banyak menemui kesulitan dan mendapat bantuan dari peri. Dalam cerita tentang Pinocchio. Kenapa cerita ini yang kalau dibacakan? Sekarang mari kita masuk ke dalam bacaan firman kita. Hal ini juga terjadi pada hubungan Allah dengan siapa? Dengan umatnya. Umat tidak mau mendengarkan Tuhan dan hanya melakukan kehendak pribadinya untuk memenuhi keinginan semata. Dan lebih parahnya lagi, mereka mewujudkan keinginan itu dengan menjatuhkan sesamanya. Boleh bersaing, tapi tidak boleh melukai teman, melukai orang lain demi mencapai keinginannya sendiri. Ya. Mereka mewujudkan itu dengan menjatuhkan sesamanya demi memperoleh keuntungan. Ya, rekan-rekan.
Allah tentu murka. Ya. Melihat ketimpangan yang diciptakan oleh golongan-golongan tertentu. Sebagai akibatnya dari perbuatan mereka, segala kenyamanan yang mereka nikmati akan berakhir dan berganti dengan kesengsaraan. Murkanya Tuhan. Karena sikap golongan-golongan tersebut. Sahabat teruna, firman Allah selalu hadir dalam kehidupan kita, dan nasihat orang tua pun juga sering kita terima. Lalu bagaimana respon kita? Apakah mau mendengarkan? Atau angin lalu? Jika kita memilih untuk mengabaikan nasihat-nasihat dari orang tua kita, mungkin teman kita semakin banyak. Mungkin yang mendukung kita merasa menikmati hal yang nyaman itu terus-menerus. Tapi mungkin juga banyak diakui oleh pergaulan kalian atau pergaulan yang kita sedang jalani. Tapi coba renungkan, apakah semua itu bertahan lama? Apakah semua itu bertahan dengan sifatnya tetap, selalu nyaman, selalu bisa menikmati? Atau jika kita memilih untuk menaati firman Allah, mendengar nasihat-nasihat orang tua kita, mungkin juga teman kita berkurang. Tapi kita menjalani hidup kita dengan nasihat orang tua, dengan firman Tuhan, itu akan berjalan dengan baik, ya teman-teman. Sebab itu jangan korbankan kehidupan kita di masa depan. Kita hanya senang-senang atau nyaman semata. Mari belajar memikirkan untuk kehidupan, bukan hanya untuk esok hari aja, tapi untuk masa-masa yang akan mendatang, supaya masa depan kita aman dan nyaman. Amin. Rekan-rekan teruna, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan untuk penyertaan di sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang kami baca dan renungkan ini, kami percaya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan nasihat-nasihat orang tua Tuhan, agar masa depan kami nyaman dan aman. Terpujilah Kristus. Amin. Rekan-rekan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.